Halo teman-teman, pengantar sedikit. Episode ini sebenarnya dibuat untuk memperingati 10 tahun peristiwa salah satu gempa terbesar di dunia yang terjadi tanggal 11 Maret 2011 di Timur Laut Jepang. Ini sebuah peristiwa yang tidak terlupakan bagi gua dan keluarga yang saat itu tinggal di Tokyo. Namun, karena sesuatu dan banyak hal, baru sempat gua upload sekarang. Episode ini juga adalah salah satu contoh bagaimana podcast atau rekaman suara itu bisa menjadi catatan sejarah penting, bukan hanya sejarah hidup kita, tapi juga bagian dari sejarah di masa kita pernah hidup dulu. Karena gue dari dulu sudah terbiasa membuat macam-macam rekaman suara dari keseharian gue dan kemudian menjadikannya materi podcast. Semua insert-insert suara di episode ini, kecuali musiknya, itu gue ambil dari rekaman-rekaman podcast gue 10 tahun yang lalu. Oh ya, episode ini juga ingin gue persembahkan untuk almarhumah ibu gue tercinta yang berpulang tanggal 18 Maret 2021 lalu. Beliaulah yang ketika peristiwa 10 tahun lalu itu terjadi selalu mengkhawatirkan kami sekeluarga dan memohon-mohon supaya kami pulang. Pulang saja nak, kasihan keluargamu. Gue inget banget, begitu kata ibu gue almarhum waktu itu. This one's for you, Mom. Nama gue Rane Hafid dan lo baru aja mulai mendengarkan Suarane Podcast yang berjudul Usai Bumi Berguncang Hebat. Tokyo, Jepang, 11 Maret 2011. Hari itu hari yang biasa banget. Biasa banget. Awalnya biasa. Siapa yang nyangka hari itu akan jadi hari paling berkesan dalam hidup gue. Jadi hari itu gue giliran tugas siaran malam, jadi boleh berangkat siang sama bos. Dan waktu itu sudah mulai masuk musim semi, jadi di ujung-ujung musim dingin masuk ke musim semi, jadi dinginnya masih luar biasa buat gue untuk ukuran anak kampung dari Bekasi. Bekasi yang konon mataharinya udah double itu. Bekasi Pride, man. Jadi waktu itu gue masih inget gue pakai jaket kulit yang tebel, sementara di dalam gue pakai pakaian berlapis-lapis. Terus gue jalan lagi cepet-cepet deh, gue jalan ke halte supaya nggak terlalu dingin. Dan gue pas sampai di halte dekat apartemen, persis ketika bis nomor 72 tujuan Shibuya baru aja datang. Gue inget banget tuh nomor bisnya, nomor 72. Aduh, suara ini penuh kenangan banget. Kalau orang Jepang bilangnya Natsukashi ne, Natsukashi. Gue tuh di Jepang biasanya sih naik sepeda ke kantor 45 menit. Tapi kalau lagi males gue naik bis. Dan itu memakan waktu sekitar 30 menit. Lumayan lama, dan 30 menit itu gue pakai untuk macam-macam. Baca buku, mainan handphone, atau paling sering dengerin musik di iPod. Nah, suasana waktu itu ternyata sempat gue tulis di salah satu posting Facebook dari hari itu 11 Maret 2011. Ini gue diingetin lagi sama Facebook Memory ya. Jadi waktu itu gue nulis begini nih, 11 Maret 2011, gue nulis gini. Hidupku untuk cinta telah terbalas cinta. Inilah bahagia. Oh, joget jempol. Lu yang suka dangdut mungkin tahu ini sebenarnya lirik dari lagunya Tante Titi Puspa. Jadi waktu itu gue lagi hobi koleksi lagu-lagu dangdut jadul, dan ini yang lagi gue dengerin waktu di bus waktu itu ketika gue mainan Facebook gitu ya. Terus ketika gue lihat lagi ada 6 komen di Facebook itu di tanggal yang sama, di hari yang sama, yang bikin gue ngikik-ngikik sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Misalnya gini, ada teman siaran gue dulu di radio namanya Tina, Mbak Tina, dia nulisnya gini, dangdut kagak ada matinya emang. Terus ada lagi teman dari zaman radio juga namanya Harmin Alimin yang nulis begini, joget jempol bang, yang goyang kan cuma jempolnya aja ya. Terus ada beberapa teman lagi lah, ada Dara Puspita, terus juga ada ini nih yang satu lagi ini, Mas Nano. Mas Nano itu teman pendengar dari zaman gua siaran radio dulu di Singapura. Jadi dia nulis di kolom komentar gua di hari yang sama 11 Maret 2011, dia nulisnya begini. Awas jangan kasihkan joget, tuh air bah tsunami udah deket. Tsunami, ada-ada aja deh Mas Nano dah. Tapi dulu gua ketawa ngikik baca komennya. Tapi kalau inget itu sekarang, gue masih merinding bos.
Sampai di stasiun Shibuya, gue turun jalan kaki lewat penyeberangan Shibuya yang terkenal ramenya itu ikonnya kota Tokyo. Gue nyebrang di situ, terus masuk ke daerah pertokoan Shibuya yang rame banget. Kira-kira sekitar 5 menit nembus jalan itu dan akhirnya tembus ke kantor gue di Nihon Hoso Kyokai alias NHK, tempat gue kerja di Radio Japan, NHK World selama sekitar 5 tahunan lah. Pokoknya itu hari yang biasa banget. Gue masuk kantor, nyeklek absen, men. Zaman waktu gue masih di Jepang dulu itu absennya itu masih pakai kartu yang diceklekin ke alat gitu, kayak buruh pabrik gitu. Terus ya gue gak lupa lah membalas sapaan Pak Satpam dengan Otsukari sama deshita, sapaan khas banget yang kurang lebih artinya terima kasih untuk kerja kerasnya. Otsukari sama deshita. Biasanya kalau kita baru datang atau pulang kantor kita saling menyapa dengan kata-kata itu. Sampai di sini nih kalau dipikir-pikir ya, gue kok sempet-sempetnya ya ngerekam semua itu dari naik bus, jalan segala macem, masuk Shibuya, seterusnya gitu. Kok gue sempet-sempetnya ngerekam. Gue aja sampai sekarang gak habis pikir. Karena biasanya paling ya 1-2 kali lah dalam sehari gue ngerekam buat podcast gue. Tapi itu rekaman terakhir gue hari itu. Karena yang terjadi kemudian, boro-boro gue sempat rekam. Kenapa? Setelah itu, tepatnya jam 2.46, gue masih ingat jam 2:46 waktu Tokyo, dari lantai kantor gue, lantai 6, gue dan teman-teman merasakan gempa yang luar biasa hebat. Gempa itu memang sudah biasa sih buat orang Jepang gitu ya. Biasanya kalau ada gempa, gue ngelihat teman-teman kantor gue orang Jepang dulu. Reaksi mereka gimana? Ada yang masuk ke bawah meja kah? Atau ada yang ketakutan kah? Tapi biasanya mereka cuma bilang, Daijobu Ranesan, Daijobu, gak apa-apa. Tapi siang itu, temen gue di sekitar gue, orang-orang Jepang di sekeliling gue, di dekat meja gue, semuanya mukanya pucet. Asli pucet, bahkan sampai ada yang masuk ke bawah meja. Dari situ gue sadar, men, ini bukan gempa sembarangan. Ini gempa yang luar biasa kerasnya. Kerasnya minta ampun. Nanti di akhir gue akan ceritain sekeras apa gempa itu yang gue rasakan. Tapi hari itu, setelah guncangan itu terjadi, semuanya tinggal sejarah. Itu adalah hari ketika Jepang diguncang gempa berkekuatan 9 pada skala Richter. Gempa terbesar di Jepang dalam sejarah dan gempa terkuat keempat di dunia. Edian banget. Pusatnya itu di timur laut Jepang, dan kalau pakai ukuran skala gempa Jepang, jadi Jepang itu ada skala ukuran gempanya sendiri yang namanya Shindo. Shindo itu ukurannya dari 1 sampai 7. Nah, gempa hari itu yang gue alamin, itu ada di angka 7, alias ukuran yang paling tinggi. Di Tokyo aja tempat gue ada waktu itu, sekitar 250 km lebih dari epicenter gempa itu, getarannya udah sampai bikin orang susah berdiri, apalagi di pusat gempanya di daerah-daerah timur laut Jepang sana. Dan saat itulah gue teringat pada komen Mas Nano, teman gue di Facebook yang gue ceritain di awal tadi. Dia bilang begini kan, awas jangan keasikan joget, tuh air bah tsunami udah deket. Ya Allah, asli gue kaget, gue merinding banget baca komen itu. Ya meskipun Tokyo gak kena dampak tsunami, tapi seluruh dunia tahu apa yang terjadi kemudian. Kawasan pesisir timur laut dekat pusat gempa itu terjadi tsunami dahsyat sampai ada yang tingginya itu tercatat sampai 40-an meter. Dan 15.000 orang harus merelakan nyawanya kepada gempa dan tsunami hari itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi habis gempa, setelah kemudian gue memastikan anak istri gue baik-baik aja, aman-aman aja, baru lewat tengah malam gue bisa pulang. Itu pun harus jalan kaki dari Shibuya ke Meguro selama 1,5 jam. Gue inget banget malam itu gue jalan bareng dengan seorang teman dari siaran bahasa Indonesia namanya Rizka. Rizka apa kabar? Mudah-mudahan lu lagi dengar podcast ini. Dan juga bareng para salaryman yang lain alias pekerja kantoran yang gak dapat bis. Jadi kita bareng-bareng pulang jalan kaki gitu. Sampai di Meguro sekitar 1,5 jam kemudian gue pisah sama Rizka di perempatan. Jadi Rizka ke arah apartemennya. Dan setelah kita janjian untuk saling kontak, gue langsung jalan ke arah rumah gue. Dan saat itulah gue terpikirkan untuk update podcast lagi setelah seharian sibuk. Boro-boro inget ponsel.
Nah, satu catatan menarik adalah ketika gempa, semua saluran telepon otomatis terputus, tapi koneksi internet, koneksi data, kalau nggak salah waktu itu udah 3G ya, itu di ponsel tuh masih aktif. Karena gue justru bisa kirim kabar ke istri dan anak gue, dan juga keluarga dan teman-teman di Indonesia itu pakai Twitter sama Facebook, gue inget banget itu. Jadi tengah malam itu akhirnya gue putuskan untuk mencoba upload podcast, menceritakan kondisi gue di Jepang, dan gue masih inget banget kalau lihat dari nama file di audio podcast itu, jam 2 pagi lebih 1 menit. Kok jam segitu masih ada suara gagak? Dini hari, tanggal 12 Maret 2011. Suasana di Tokyo sudah relatif aman, namun masih macet di mana-mana. Transportasi publik sudah tidak ada, kereta masih belum diaktifkan beberapa di antaranya. Jadi saya sendiri harus berjalan dari kantor di Shibuya menuju Meguro sekitar 1,5 jam. Dan banyak sekali warga Tokyo yang masih berjalan pulang ke rumah masing-masing. Saya cukup beruntung karena hanya sekitar 1,5 jam. Ada yang harus menempuh jarak sampai 4-5 jam untuk bisa sampai ke rumahnya. Karena jaringan telepon belum semuanya aktif, jadi mereka harus mengetahui dan ingin sekali mengetahui kabar keluarga di rumah. Namun yang menyedihkan adalah suasana. Nah, rupanya ada teman di salah satu radio di Jakarta yang mendengar dan kemudian make laporan itu buat berita di radionya. Akhirnya gue putuskan untuk bikin secara rutin, dan salah satu episode podcast yang gue rekam jam 5 subuh tanggal 12 Maret itu isinya seperti ini nih. Tokyo sesekali masih diguncang gempa-gempa susulan meskipun tidak terlalu besar dan tidak membuat masyarakat panik. Mereka masih terus berdiam diri di dalam rumah masing-masing. Sesekali masih terdengar suara ambulan atau pemadam kebakaran yang berseliweran. Jalur komunikasi juga sudah mulai aktif, meskipun untuk percakapan melalui telepon masih sangat dibatasi. Nah, yang baru lu dengerin tadi adalah salah satu update podcast gue setelah gempa besar Jepang terjadi yang gue rekam dan upload sekitar jam 5 subuh. 12 Maret 2011. Bahkan di hari yang sama saat gue pulang kantor, gue sempat ngerekam dan update podcast sambil nyebrang di Shibuya Crossing. Ini adalah penyeberangan manusia yang terpadat di Jepang, bahkan juga konon terpadat di dunia. Begitu sih katanya. Ini isinya kayak begini nih. Tokyo 12 Maret 2011 pukul 22:29. Saat ini saya sedang berada di perempatan Shibuya, sedang menyeberang di perempatan Shibuya, salah satu penyeberangan manusia paling ramai di dunia. Dan bisa dihitung jumlah penyeberangnya 1, 2, mungkin hanya sekitar puluhan saja orang yang menyeberang saat ini. Tokyo memang tidak terlalu terpengaruh oleh tsunami terutama, walaupun sempat diguncang gempa yang cukup keras. Masyarakat di pesisir memang banyak yang lebih menderita dari Tokyo, bahkan sangat menderita dan tidak tergambarkan seperti apa penderitaan mereka. Namun suasana muram tetap terasa di Tokyo, terutama juga karena adanya macam-macam informasi berseliweran, mulai dari akan adanya turun hujan asam, terus juga ada kabar tentang kemungkinan bocornya reaktor nuklir pembangkit listrik di Fukushima. Waduh, gue bilangnya masih kemungkinan. Karena waktu itu baru sekitar 1 hari lebih setelah gempa dan belum banyak update yang masuk. Padahal sejarah mencatat pada hari itu bahwa kemudian terjadi bencana nuklir yang terbesar di dunia setelah Chernobyl Rusia yang terjadi di timur laut Jepang di salah satu pembangkit nuklir di situ yang namanya Fukushima. Dan itu mengundang perhatian dunia. Gue sempat diminta laporan ke radio Gold 90 FM, itu salah satu anak perusahaan dari mantan kantor gue dulu di Singapura. Dan waktu itu gue manfaatkan juga untuk mendudukan berita-berita lebay yang beredar di mana-mana, bahkan banyak hoax juga yang beredar.
Okay, well, with what's happening as well with the nuclear plants, how are the Japanese right now on the ground preparing for, the moving in, as it were, of this radiation? Well, I have lots of relatives and friends in Singapore. I have to really tell you guys that yes, there is a radioactive substance of sorts coming over towards Tokyo. But just to give you a glimpse of how dangerous it is, it's 0.0008 yesterday. And just as a comparison, when you get an X-ray done in the hospital, the radiation count is 0.5. So it's relatively quite safe, even though on the ground, on the Fukushima plant, it's 400 millisieverts. It's enough to cause a person to start losing their white blood counts. Okay, that's our friend Rain Hafid over in Japan right now. We'll get in touch with him again a little bit. Barusan tadi adalah laporan gue buat Gold 90 FM Singapura. Tapi dari semua laporan-laporan ke media, baik ke Indonesia maupun ke Singapura dan sempat juga ke Malaysia yang gue bikin waktu itu, yang paling emosional menurut gue adalah ketika gue cerita ke jaringan Delta FM Jakarta tentang bagaimana media di Jepang meliput bencana gempa. Saya sendiri sempat melihat satu tayangan saat gelombang tsunami itu menyapu sebuah jembatan, dan di atas jembatan itu ada orang yang lagi naik motor. Tidak jelas wajahnya, tapi bisa terbayangkan seperti apa rasa paniknya saat dia harus memacu motornya dikejar gelombang tsunami, dan kami hanya bisa terpekik ketika gelombang tsunami semakin dekat, dan motor itu terus berlari. Dan ketika motor itu sudah hampir ditelan oleh gelombang tsunami, tiba-tiba begitu saja tayangan televisi beralih ke tayangan lain. Ya, ini bukan tayangan film. Ini, saudara, adalah masalah kemanusiaan. Maukah saat-saat terakhir Anda dipertontonkan ke semua orang? Saya tidak mau. Dan tiba-tiba saja saya menyadari bahwa sampai sekarang jarang, atau bisa dikatakan tidak sekalipun, pernah nampak gambar-gambar mayat mengenaskan bergelimpangan seperti yang dulu biasa saya lihat saat tayangan gempa Aceh beberapa tahun yang lalu. Padahal bisa jadi ini adalah gempa paling dahsyat di dunia. Satu hal yang juga menarik bagi saya adalah tidak ada iringan lagu-lagu memilukan yang mengiringi tayangan yang sudah dramatis tanpa harus didramatisir dengan lagu sekalipun. Yang ada hanya informasi dan informasi yang terus diperbaharui di bawah latar gambar disertai komentar para penyiarnya. Hanya itu yang diperlukan masyarakat di Jepang saat bencana terjadi. Karena ini, saudara, bukan tayangan film. Ini bencana. Ya, ini bukan tayangan film. Ini bencana. Nggak perlu lagi ditambah-tambahin musik memilukan, termasuk ketika gue merekam episode kenangan ini. Tadinya gue masih mau coba atau masih tergoda mau menambahkan musik-musik mendayu-dayu, memancing emosi. Tapi yang terjadi 10 tahun lalu di Jepang yang gue alamin itu udah tragis tanpa harus ditambahin musik-musik dramatis. Tapi ngomong-ngomong soal musik, gue sempat merekam dan upload satu musik yang saat itu gue rekam di stasiun Shibuya, dan ini lumayan bikin merinding juga. Jadi waktu itu gue lagi nunggu bis di stasiun Shibuya suatu malam pas gue pulang kantor beberapa hari setelah gempa. Dan gimana gue gak merinding. Sekarang lu bayangin suasana ketika itu. Gempa hebat baru terjadi, banyak nyawa manusia jadi korban, suasananya malam itu kelam, dan tiba-tiba lu mendengar lagu ini dari kejauhan. Sebuah lagu yang rasanya lu sebagai orang Indonesia pasti tahu, tanpa gue harus sebut judulnya. Ya, itulah suasana di stasiun Shibuya. Saat ini ada sekelompok orang
yang sedang mengumpulkan sumbangan untuk para korban gempa di Jepang. Dan salah satunya memainkan trompet dengan lagu yang sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang Indonesia. Saya tidak tahu judul aslinya apa, tapi cukup menyentuh perasaan dan banyak sekali yang mampir memberikan sumbangannya. Inilah salah satu gambaran dari upaya orang Jepang sendiri untuk bangkit dan memperbaiki keadaan, menolong saudara-saudara mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan yang tidak bisa dibilang bagus, harus hidup di tempat-tempat penampungan dan tidak tahu harus kemana karena rumah-rumah mereka habis tersapu gelombang tsunami, terutama di kawasan timur laut, di Miyagi, di Fukushima, di Iwate, dan di tempat-tempat lainnya. Rane Hafid dari Tokyo berbagi cerita untuk Anda. Ya kan? Ingat kan tuh lagu apa? Tapi belakangan gue baru tahu bahwa lagu itu sebenarnya bukan lagu yang lu pikir itu. Itu sebenarnya adalah kidung rohani yang judulnya What a Friend We Have in Jesus. Yang waktu itu dimainkan dengan trompet oleh sebuah kelompok amal gitu namanya Salvation Army yang lagi menggalang sumbangan untuk korban gempa. Ya, begitulah. Buat teman-teman podcaster, gue cuma mau bilang podcast itu juga adalah salah satu cara untuk mengarsip sejarah, bukan hanya sejarah hidup lo, tapi juga sejarah di masa ketika lo hidup. Buat gue, sejarah itu harus diarsip oleh siapapun, bukan hanya oleh pihak otoritas. Sejarah itu juga harus diarsip oleh kita semua. Dan yang bisa kita pakai untuk merekam sejarah itu kan sekarang ada banyak macam caranya kan. Bisa pakai foto, bisa pakai blog, bisa pakai YouTube, Twitter, termasuk juga pakai podcast. Jadi terus konsisten dengan podcastnya. Teman-teman, makasih banget kalau lo masih dengerin sampai di sini nih. Dari tadi serius terus ya kita ya. Oke. Ini ada satu bonus yang sebenarnya adalah pengakuan yang sempat gue simpan rapat bertahun-tahun dari peristiwa gempa 11 Maret 2011 di Jepang. Kenapa? Kalau lo ikutin cerita gue dari tadi, nggak ada kan bagian yang gue cerita di mana persisnya gue berada saat gempa terjadi. Gue cuma bilang gue lagi di kantor gue di lantai 6. Tapi sebenarnya ada informasi yang lebih akurat lagi. Nah ini pengakuan gue eksklusif buat lo yang udah capek-capek buang waktu, buang pulsa buat ikutin cerita gue dari tadi. Begini ceritanya. Tadi kalau lo ikutin cerita gue, sampai di kantor kan gue sempat mampir makan siang di kantin. Terus naik ke kantor tempat siaran Indonesia NHK di lantai 6, itu kantor gue kan. Nah, yang gak gue ceritain dari tadi, dan nanti gue jelasin kenapa, adalah saat gue baru mau masuk kantor, perut gue tiba-tiba mules cuy. Dan sebelum masuk kantor, gue langsung lari masuk ke WC. Udah ketebak dong di mana lokasi gue waktu gempa. Jadi gini, pas udah menjelang beres dengan urusan per-WC-an gue tuh di dalam, tiba-tiba aja kepala gue kerasa pusing. Terus gue dengar bunyi kayak berderak-derak. Berderak-derak tuh kayak kalau lu lagi naik perahu kayu gitu ada bunyi berderak-derak gitu. Pokoknya makin lama suara derak itu makin kenceng dan naluri gue langsung bilang ini pasti gempa. Dan langsung aja gue kelarin urusan per-WC-an gue sampai bersih, sampai mulus. Pokoknya bersih dah, dijamin bersih. Kagak ada sisa, kagak ada bau. Abis itu gue berdiri dan waktu gue lagi naikin resleting celana, tiba-tiba gempa itu makin lama makin kenceng dan gue kebanting ke kiri ke kanan di dinding WC tempat gue ada saat itu. Kebanting ke kiri dan ke kanan dan akhirnya gue jatuh ke lantai. Terus gue merangkak keluar dari WC. Langsung buru-buru gue lari turun tangga 6 lantai.
dan sempat rebut-rebutan dorong-dorongan sama satpam karena kita nggak boleh keluar kantor. Kenapa kita nggak boleh keluar kantor? Karena ini pelajaran penting ini. Saat gempa sebenarnya lebih aman lu ada di dalam. Karena di luar lebih berpotensi ketimpa runtuhan bangunan kalau amit-amit bangunan itu roboh. Kurang lebih logikanya begitu. Jadi kenapa sampai cerita ini sempat gua rahasiakan sampai beberapa tahun kemudian? Ya lu bayangin aja, misalnya berpuluh-puluh tahun dari sekarang, ketika anak cucu cicit gue nanya, kakek tadi di sekolah aku belajar tentang gempa hebat di Jepang tahun 2011, kakek kan ada di Jepang waktu itu kakek lagi ada di mana sih persisnya? Cuy, nggak ada keren-kerennya banget kan? Kalau kemudian gua jawab, oh jadi gini cu, waktu itu kakek lu lagi boker. Udah Rane Hafid dan Suarane Podcast pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.